hidung Angelin berdarah karena dipukul oleh Margaret. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel aku. Yang baru bergabung, perkenalkan, aku si Cum. Dan terima kasih sudah mau mampir di video aku. Ayo, siapa yang belum subscribe? Subscribe dulu ya, bantu aku biar aku lebih happy lagi. Gimana sih kabar kalian? Musim hujan, apa kalian sehat? Aku sih ini ya, lagi batuk. Tenggorokan kering, gak enak sekali lah. Walaupun gak enak badan, aku semangat nih hari ini. Hari ini aku akan mau membahas tentang kasus pembunuhan yang terjadi pada tanggal 16 Mei 2015 lalu. Kasus ini menewaskan seorang anak kecil yang berusia 7 tahun yang dianiaya oleh ibu angkatnya sendiri. Oke, tak usah berlama-lama lagi, mari kita bahas kasusnya. Let's check it out. Wow. Kasus ini merupakan peristiwa kekerasan terhadap anak perempuan berusia 7 tahun yang terjadi di Denpasar, Bali pada tanggal 16 Mei 2015. Peristiwa ini sangat populer dalam berbagai media di Indonesia. Diawali dengan pengumuman kehilangan anak tersebut dari keluarga angkatnya melalui sebuah laman di Facebook yang berjudul Find Angelin Bali Missing Child. Besarnya perhatian dari berbagai pihak membuat terungkapnya kenyataan bahwa Angelin ini selama tinggal di rumah yang tidak layak huni dan mendapatkan pengasuhan yang kurang baik dari orang tua angkatnya. Bahkan dia mendapatkan penyiksaan fisik maupun mental. Akibat sikap yang tertutup dan tidak kooperatif dari ibu angkatnya, Margaret Christina Megawe, muncul dugaan bahwa Angelin hilang bukan karena diculik, melainkan dibunuh bahkan sebelum jenazahnya ditemukan. Jasad Angelin pun kemudian ditemukan terkubur di halaman belakang rumahnya di Jalan Sedap Malam, Denpasar, Bali pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2015. Jenazah tersebut dalam keadaan membusuk tertutup sampah di bawah pohon pisang. Setelah polisi itu mencium bau menyengat dan melihat ada gundukan tanah di sana. Selanjutnya, polisi menyelidiki lebih mendalam lagi dan menetapkan 2 orang tersangka pembunuh, yaitu Agustai Hamba Mai, pembantu rumah tangganya, dan Margaret Christina Megawe, yaitu ibu angkatnya sendiri. Mari kita lanjut ke latar belakang si Angelin. Angelin lahir pada tanggal 19 Mei 2007 di sebuah klinik di daerah Canggu sebagai putri dari seorang ibu bernama Hamidah dan ayahnya bernama Ahmad Roshidi. Ia adalah putri kedua dari 3 bersaudara. Namun, para anggota keluarga ini kemudian tinggal terpencar karena orang tuanya telah bercerai setelah melahirkan putri ketiga. Anak sulungnya bernama Ina berusia 20 tahun, tinggal bersama keluarga ayahnya di Ronggo Jambi, Banyuwangi. Sementara Aisyah yang berusia 12 tahun, anak bungsu, tinggal bersama neneknya di desa Tulungrejo, Banyuwangi. Sementara itu, Angelin bersama orang tua angkatnya yang terakhir tinggal di daerah Sanur, Denpasar, tepatnya di Jalan Sedap Malam. Ibu kandung Angelin, Hamidah, berusia 36 tahun, adalah wanita kelahiran Banyuwangi. Namun, sejak usia 15 tahun sudah merantau ke Bali untuk bekerja sebagai ART. Di sana pula ia bertemu dengan suami pertamanya, ayah kandung si Angelin yang bernama Ahmad Roshidi yang berusia 39 tahun. Dia seorang pekerja buruh bangunan, kemudian menikah dan menetap di Bali. Namun, kini mereka sudah bercerai. Hamidah pun kembali menikah dengan seorang pemuda Bali dan mereka sudah memiliki 1 orang putra. Sekarang Hamidah sudah tidak lagi bekerja sebagai ART. Mari kita menceritakan proses adopsi si Angelin. Ketika melahirkan Angelin, Hamidah tidak sanggup melunasi biaya persalinannya di klinik. Saat sedang mengalami kesulitan demikian, seseorang mempertemukan dan memperkenalkan dengan Margaret Christina Megawe yang menawarkan bantuan untuk melunasi biaya tersebut sekaligus bermaksud untuk mengadopsi si Angelin. Untuk keperluan tersebut, Margaret harus mengeluarkan biaya sebesar 1,8 juta
dengan rincian biaya persalinan 800.000 dan biaya perawatan Hamidah 1 juta. Maka 3 hari setelah lahir, Angeline langsung dibawa oleh Margriet dan tidak pernah bertemu lagi dengan kedua orang tuanya. Dan saat itulah anak tersebut belum diberi nama oleh Hamidah. Dan nama Angeline diberikan oleh Margriet mengikuti nama depan ibunya atau nenek angkat Angeline yang bernama Angeline Sumilat. Dalam proses adopsi ini, ternyata Douglas ini tidak ikut campur, sehingga pihak yang tercantum dalam surat perjanjian pengadopsian Angeline tersebut hanya Margriet saja. Pengadopsian tersebut sebetulnya belum disahkan melalui pengadilan. Mereka hanya membuat surat perjanjian di notaris yang tertulis dalam akta pengakuan pengangkatan anak nomor 18 tertanggal 24 Mei 2007 di notaris Eni Wibowo. Proses adopsi yang tidak sesuai dengan prosedur hukum tersebut membuat Komnas Perlindungan Anak sempat hendak mengembalikan hak asuh Angeline pada orang tua kandungnya. Dalam akta perjanjian yang dibuat di notaris, sebenarnya telah ada klausul yang menyatakan bahwa Margriet sebagai ibu angkat harus menyayangi Angeline sebagaimana anak kandungnya sendiri. Namun, kenyataan terakhir yang dialami Angeline jauh lebih berbeda, sehingga Rosidi menyesal telah membuat perjanjian tersebut. Bagian lain dari perjanjian tersebut menyatakan bahwa keluarga Margriet, Christina McGawe, akan menjadikan Angeline sebagai ahli warisnya di kemudian hari. Sementara keluarga Hamidah, ibu kandung Angeline, melepaskan semua hak waris yang melekat pada anak tersebut. Dan juga disebutkan jika Angeline meninggal maka hak waris akan menjadi milik hak waris Margriet. Selain itu, mereka juga menyepakati agar kedua orang tua kandung Angeline tidak pernah menemui anak kandungnya tersebut sampai ia berusia 18 tahun. Mari kita masuk pengasuhan orang tua angkat Angeline. Angeline diterima di keluarga angkatnya dan diperlakukan sebagai anak kandung Margriet lainnya. Ia mempunyai 2 kakak angkat, yaitu Yovne Caroline McGawe dan Christina Telly McGawe. Angeline tumbuh sebagai anak ceria yang selalu berkomunikasi dengan bahasa Inggris dengan Margriet. Keluarga ini sempat berpindah-pindah tempat tinggal, di antaranya di Pekanbaru, Bekasi, dan Bali. Ayah angkat Angeline, Douglas, dikabarkan sangat menyayangi anak angkatnya tersebut. Kemudian Douglas meninggal dunia pada tanggal 17 September 2008. Margriet tampak terpukul dengan kematian suami kedua tersebut. Dalam pengasuhan Margriet sebagai orang tua tunggal, pada tahun-tahun terakhirnya diduga Angeline mengalami banyak sekali kekerasan baik secara fisik maupun mental. Diketahui bahwa ibu angkatnya tersebut menjadi seorang yang sangat temperamental. Sulit banget nanti saya tulis di kolom, nanti saya tulis di sini ya. Dari foto-foto yang ada dan kesaksian dari guru di sekolahnya, tampak bahwa pada tahun terakhir kehidupannya ia mengalami penurunan berat badan. Angeline juga tinggal di rumah yang tidak layak huni karena dikelilingi oleh kandang ayam dan berbau tidak sedap, walaupun mereka dan keluarganya secara ekonomi berkecukupan. Setiap hari Angeline ini diberi tugas untuk mencuci baju, mengepel lantai, membersihkan rumah, serta memberi makan binatang-binatang peliharaan ibu angkatnya berupa ayam, anjing, dan kucing. Bila Angeline lupa melakukannya, maka ia pasti mendapat perlakuan kasar dari ibu angkatnya. Padahal jumlah ayam yang dimiliki ibu angkatnya tersebut mencapai puluhan ekor. Akibat tugas tersebut, ia sering datang ke sekolah dalam keadaan baju yang lusuh, serta badan dan rambut yang berbau tai ayam. Bahkan pernah dilaporkan oleh teman-teman sekelasnya kepada guru kelasnya di kelas 2B, Putu Sri Wijayanti, karena baunya itu. Ternyata saat itu di rambut Angeline banyak gumpalan kotoran ayam, sehingga ia harus dimandikan dan dikeramasi rambutnya oleh guru tersebut. Di sekolahnya SD 12 Sanur Denpasar, khususnya setelah menginjak kelas 2, Angeline ini terlihat sebagai anak yang memiliki sifat pendiam, pemurung, lusuh, berwajah sendu, dan sering terlambat. Dia bersekolah pukul 12 WITA dan pulang pukul 17 WITA.
Ia harus mempersiapkan bekal sekolahnya sendiri dan pergi sekolah dengan berjalan kaki sejauh 2 km bila melalui jalan raya atau 1 km bila melalui pematang sawah. Rutinitas pekerjaan yang tidak sewajarnya bagi seorang anak ini mengakibatkan Angeline tampak kelelahan, tidak sehat, dan terganggu perkembangannya. Namun, Angeline ini bersifat tertutup dan tidak mau cerita tentang penderitaan yang ia alami kepada gurunya. Dan setelah didesak, akhirnya ia mau mengatakan kepada gurunya bahwa ia sering pusing di sekolah karena belum makan. Mengenai hal ini, Margaret membela diri bahwa Angeline memang tidak suka makan dan cuma mau minum susu saja. Padahal ketika diberi makan di sekolah oleh gurunya, ternyata Angeline ini bisa sampai menghabiskan 2 piring makanan yang disediakan oleh gurunya. Berarti ibunya ini orang yang manipulatif, ya, suka berbohong. Mengetahui keadaan yang dialami Angeline, kepala sekolahnya, I Ketut Ruta, sempat berniat untuk mengadopsi anak tersebut. Ia meminta wali kelas Angeline untuk menyampaikan niatnya kepada Margaret. Namun Margaret melarangnya dengan alasan Angeline ini mempunyai tanggung jawab berupa tugas dan kewajiban yang harus dilakukan di rumahnya. Walaupun banyak bukti yang menyatakan Margaret ini adalah seorang yang temperamental, tetapi ia tetap tidak mau mengakui kesalahannya sebagai ibu angkat yang tidak mengasuh Angeline dengan baik, apalagi sampai melakukan kekerasan terhadap Angeline. Ia malah mengaku menyayangi Angeline dan anak itu pun menyayangi dia. Ia berdalih memberi berbagai tugas kepada Angeline semata hanya untuk mendidiknya agar lebih mandiri. Ia mengaku tidak mau dipisahkan sama si Angeline, sehingga ketika mendengar bahwa Komnas Perlindungan Anak akan mengambil hak asuh anaknya, ia berang dan menyatakan akan membunuh siapapun yang akan mengambil anak itu. Kasih sayang Margaret kepada Angeline juga diungkapkan oleh mantan tetangganya di Pekanbaru. Saat mereka berkunjung di Pekanbaru, ia melihat hubungan Margaret dan anak angkatnya itu selayaknya hubungan ibu dengan anak kandungnya. Pengacara Margaret, Hotma Sitompul, juga menyatakan bahwa salah satu bukti Margaret menyayangi anak angkatnya itu adalah memberikan nama ibu kandung Margaret kepada anak tersebut. Mari kita masuk ke hilangnya si Angeline. Kasus yang menimpa Angeline pertama kali mengemuka dengan beredarnya kabar tentang hilangnya anak tersebut. Kabar tersebut tersebar luas antara lain akibat dibuatnya sebuah laman di Facebook berjudul Find Angeline Bali Missing Child. Laman tersebut dibuat oleh salah satu kakak Angeline yang sedang kuliah di Amerika Serikat, yaitu Christine, pada tanggal 16 Mei 2015 sekitar pukul 17 WIB. Sementara Yovne membuat selebaran mengenai hilangnya Angeline. Keesokan harinya, berbagai media massa turut memberitakan kehilangan tersebut. Berdasarkan informasi dari Yovne, dikabarkan bahwa adiknya hilang saat mereka bermain di depan rumah sekitar pukul 15 WIB. Setelah tidak juga ditemukan sampai pukul 18 WIB, maka kemudian Yovne melaporkannya ke polisi. Tim pencari anak hilang dari kepolisian lantas mencarinya dari Denpasar sampai Banyuwangi. Dan berbagai upaya dilakukan oleh polisi, seperti mengamati CCTV di sekitar lokasi, menganalisis telepon seluler orang tua kandung dan orang tua angkatnya, serta menggunakan anjing pelacak untuk menemukan jejak-jejak si Angeline. Namun anjing tersebut tidak menemukan jejak si Angeline dan hanya berputar-putar di sekitar rumahnya saja. Keluarga Angeline yang berasal dari luar Bali pun berdatangan ke kediaman Angeline untuk membantu mencari Angeline. Kasus kehilangan anak ini juga menarik perhatian Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia, sehingga ketuanya Aris Merdeka Sirait beserta 2 anggota timnya datang langsung ke Bali untuk melakukan dialog dengan Polresta Denpasar dan Polda Bali. Mereka juga kemudian berkunjung dan menemui Margaret di rumahnya. Saat itu Margaret memperkenankan mereka untuk melihat kamar dan ruang dalam rumahnya. Dari hasil kunjungan tersebut,
Aris berkesimpulan bahwa selama ini Angelin tinggal di rumah yang kondisi sangat buruk dan tidak layak huni dengan halaman dipenuhi ayam berjumlah sekitar ratusan ayam. KPAI juga menyatakan maksud akan mengambil alih sementara hak asuh Margaret atas Angelin, sehingga membuat Margaret ini menangis histeris. Dia mengaku tidak terima, bahkan mengancam akan membunuh siapapun yang akan mengambil anaknya, karena dia sangat-sangat menyayangi Angelin dan Angelin pun menyayanginya. Selain oleh KPAI, rumah Margaret juga didatangi oleh dua menteri kabinet kerja, yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu Yudi Krisnandi, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu Yohana Yambise. Namun Margaret ini menolak menemui kedua dan kedua menteri itu tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumahnya. Hilangnya Angelin ini juga dibantu penanganannya oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Denpasar, yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah Kota Denpasar yang menangani perempuan dan anak. Mereka sudah memiliki kekhawatiran bahwa hilangnya Angelin bukan karena diculik, tapi justru dibunuh. Hal ini dinyatakan oleh pendamping hukum P2TP2A Siti Sapurah tanpa mencurigai siapapun termasuk ibu angkatnya. Hal tersebut didasari minimnya indikasi yang mereka temukan bahwa Angelin hilang di sekitar rumah atau diambil seseorang, sehingga mereka menduga bahwa Angelin ini dihilangkan, dikubur atau dibunuh. Apalagi saat polisi melakukan pemeriksaan, Margaret ini tidak kooperatif dan ada ruang di rumah Margaret yang tidak boleh dimasuki orang lain kecuali orang terdekatnya. Ditambah lagi, mantan pembantu Margaret yaitu Agustai Hambamai pernah mengatakan bahwa satu hari sebelum dilaporkan hilang, hidung Angelin berdarah karena dipukul oleh Margaret. Pencarian Angelin tersebut terhenti setelah ia ditemukan dalam keadaan tewas terkubur di halaman belakang rumahnya pada hari Rabu 10 Juni 2015. Jasad si Angelin dalam kondisi membusuk di bawah pohon pisang dan ditutupi sampah, terkubur bersama bonekanya. Otopsi segera dilakukan di instalasi forensik di RSUP Sanglah pimpinan Dr. Ida Bagus Putu Alit. Dari hasil otopsi, Angelin diketahui meninggal sejak 3 minggu sebelumnya. Di tubuh jenazah ditemukan luka-luka kekerasan berupa memar pada wajah, leher, serta anggota gerak atas dan bawah. Di punggung kanan jenazah ditemukan luka sundutan rokok. Selain itu, ditemukan juga luka lilitan dari plastik sebanyak 4 lilitan. Sebab kematiannya dipastikan karena kekerasan benda tumpul pada wajah dan kepala yang mengakibatkan pendarahan pada otak. Jasad Angelin kemudian dimakamkan di Dusun Wadungpal, Desa Tulungrejo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, yang merupakan kampung halaman dari ibu kandungnya. Gak kebayang ya teman-teman, anak sekecil itu dianiaya oleh ibu angkatnya sendiri yang setiap hari bersamanya. Jadi kita harus aware sama lingkungan sekitar ya, walaupun keluarganya sendiri kadang ada yang jahat. Pokoknya kalian harus hati-hati, oke? Mari kita masuk ke penyidikan dan hukum si pelaku. Setelah ditemukannya jasad Angelin pada tanggal 10 Juni 2015, Kepolisian Resort Kota Denpasar segera mengadakan pemeriksaan terhadap 7 orang, yaitu Margaret, ibu angkat, Yovne dan Christina, kakak angkat, Agustai, pembantunya, dan 2 penghuni indekos, yaitu suami istri Rahmat Handono dan Susiani, dan petugas keamanan Satpam Dewa Ketut Raga yang disewa khusus oleh Margaret untuk menjaga rumah itu setelah ramainya pemberitaan terkait Angelin. Dari hasil pemeriksaan tersebut, polisi menetapkan Agustai Hambamai sebagai tersangka pembunuh Angelin, yang mengaku telah menghilangkan dan memperkosa Angelin pada tanggal 16 Mei 2015 sekitar pukul 13 WITA.
tepat pada hari hilangnya anak tersebut, dan kemudian mengubur jasadnya di belakang rumah majikannya itu pada pukul 20 WIB. Pada tanggal 14 Juni 2015, Kepolisian Daerah Bali menetapkan ibu angkat Angeline Margriet Megawe sebagai tersangka dalam kasus dugaan penelantaran anak dan menempatkannya di tahanan Mapolda Bali. Pada tanggal 25 Juni 2015, Margriet ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berdasarkan 3 alat bukti, yaitu pengakuan Agus, bukti-bukti kedokteran forensik Rumah Sakit Sanglah, dan hasil oleh tempat kejadian perkara atau TKP. Dari bukti-bukti tersebut, Margriet diduga menjadi otak penghilangan nyawa Angeline dan Agus hanya membantu menguburkan jasad Angeline. Namun, tim pengacara tersangka Margriet mempermasalahkan penetapan tersangka Margriet terkait kasus pembunuhan Angeline dan mendaftarkan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 2 Juli 2015. Pada tanggal 6 Juli 2015, Polresta Denpasar menggelar rekonstruksi pembunuhan Angeline di tempat kejadian perkara di Jalan Jedab Malam 26 Denpasar, dihadiri 2 tersangka. Tanggal 29 Juli 2015, pra-peradilan yang diajukan Margriet ditolak oleh Pengadilan Negeri Denpasar. Hakim Tunggal Ahmad Petensili menilai bahwa pihak pemohon Margriet melalui kuasa hukumnya Hotma Sitompul tidak bisa membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa pemohon dalam menetapkan tersangka, dan Margriet tidak didasari adanya alat bukti yang sah adalah argumentasi yang tidak beralasan. Pada tanggal 7 September 2015, berkas perkara tentang pembunuhan Angeline dinyatakan sudah lengkap dan diserahkan ke Kejaksaan Negeri Denpasar bersama dengan 2 tersangka untuk segera dilimpahkan ke pengadilan. Dalam berkas tersebut tertera sejumlah pasal yang disangkakan kepada Margriet, yaitu pasal pembunuhan berencana, pembunuhan, penganiayaan mengakibatkan korban meninggal, dan penelantaran anak. Sidang perdana kasus pembunuhan Angeline digelar pada tanggal 22 Oktober 2015. Pada sidang tersebut, jaksa menyebutkan jika Margriet menyuruh Agus Tai untuk menguburkan jasad Angeline dengan iming-iming uang. Margriet pula yang menyuruh Agus untuk menyalakan rokok dan menyundutkannya ke tubuh Angeline. Hal tersebut sesuai dengan hasil visum RSUP Sanglah Denpasar. Margriet memukuli Angeline berkali-kali pada bagian wajah dengan tangan kosong sehingga hidung dan telinga Angeline mengeluarkan darah. Pembunuhan Angeline kemudian direncanakan dengan maksud untuk menghilangkan jejak. Atas kasus ini, jaksa penuntut umum menuntut Agus Tai dengan vonis 12 tahun penjara dan didenda 1 miliar rupiah. Agus Tai tidak didakwa sebagai pembunuh Angeline, tetapi melakukan pembiaran yang menyebabkan meninggalnya Angeline. 2 hari berselang, Margriet pun dituntut dengan penjara seumur hidup. Ibu kandung Angeline, Hamidah, menyatakan ketidakpuasannya dengan menyatakan bahwa seharusnya Margriet dijatuhi hukuman mati. Nah, itu teman-teman kisah tragis yang menimpa Angeline Megawe yang dianiaya oleh ibu angkatnya sendiri sampai meninggal dunia. Buat kalian teman-teman, kalian harus hati-hati sama keluarga atau lingkungan sekitar, bahwa kadang orang baik itu akan berbuat jahat. Jika penyampaianku ada yang kurang atau informasi yang salah, mohon dikoreksi di kolom komentar ya teman-teman. Jika kalian suka video ini, mohon di like dan di share ke semua orang agar tahu berita ini ya. Jangan lupa request kasus apa yang harus aku bahas lagi. Aku pamit undur diri. See you the next video. Bye bye. Jangan lupa subscribe, oke? Lebih mendalam. Mari kita menceritakan dan seorang yang susah sekali ya. Saat polisi melakukan pemeriksaan, Margriet tidak negeri